Selamat datang di channel Penerus Pejuang, sebuah channel untuk mengartikulasikan pemikiran dan sikap yang merdeka, yang dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan keterbukaan yang bertanggung jawab. Kalau kita amati, ternyata para pendukung trio RRT atau para penuduh ijazah palsu mantan Presiden RI ke-7, Insinyur Haji Joko Widodo, perilakunya tidak beda dengan trio RRT itu sendiri. Dalam hal ini ucapan-ucapannya itu penuh dengan hinaan, meremehkan, merendahkan pihak lain. Jadi sudah klop antara yang didukung dengan yang mendukungnya. Ini saya dapati salah satunya di podcast Abraham Samad, di mana dalam podcast tersebut menampilkan Roy Suryo dan satu orang lagi mantan Ketua Aliansi Jurnalis Independen yang bernama Lukas Luarso kalau nggak salah. Hampir sepanjang acara tersebut hanya diisi oleh framing-framing dan merendahkan baik kepada UGM sebagai institusi maupun pihak rektor. Ini kan aneh, di mana seseorang yang pernah menjadi ketua asosiasi jurnalis mestinya dalam dirinya sudah mengalir nilai-nilai yang terpatri dari kode etik jurnalistik yang harus dimiliki oleh insan-insan jurnalis. Tapi kalau kita cermati dari obrolan di podcast Abraham Samad tersebut, nyaris tidak ada sama sekali tersisa nilai-nilai kode etik jurnalistik yang ada dalam diri sang mantan ketua Aliansi Jurnalis Independen tersebut. Harap diketahui bahwa seorang jurnalis itu membawa tanggung jawab besar. Tidak hanya dia hanya pinter menulis, hanya pinter menggali informasi. Saya yang bukan wartawan pun sejak mahasiswa saya terbiasa menulis. Hingga sekitar 10 tahun yang lalu saya terbiasa menulis di koran. Bahkan kalau di total saya menulis di sekitar 30 media massa, baik lokal, regional maupun nasional. Saya pernah menulis di Kompas, pernah menulis di Tempo, pernah menulis di Jawa Pos, di Media Indonesia, di KR, dan banyak lagi. Aneka tulisan saya meliputi banyak hal, baik yang berbau sosial politik, kebudayaan, bahkan sastra juga saya tulis, musik pun saya tulis. Saya juga menulis dulu, walaupun profesi saya bukan jurnalis, profesi saya bukan penulis, tapi itu adalah passion saya sejak mahasiswa. Hingga sekitar 10 tahun yang lalu saya sudah berhenti menulis sama sekali. Jadi ini aneh ya, orang yang pernah menjadi ketua aliansi jurnalis, tapi dari statement-statementnya sama sekali tidak mencerminkan masih adanya nilai-nilai kode etik jurnalistik yang ada dalam dirinya, di mana kode etik jurnalistik itu meliputi beberapa hal, antara lain kebenaran dan akurasi. Jadi informasi yang disampaikan itu harus aktual dan akurat, harus ada proses check and recheck, tidak boleh menyesatkan. Itu. Yang kedua, dia harus independensi, tidak bisa ditekan oleh pihak-pihak lain, misalkan oleh pihak yang punya kepentingan politik, bisnis, atau mungkin pribadi. Itu seorang jurnalis harus independen, seperti itu. Terus dia juga, yang ketiga, dia harus memegang teguh keadilan dan keberimbangan. Dalam artian memberi ruang yang sama. Memberi ruang yang sama, dia juga tidak berpihak. Jadi ada semacam cover both side, tidak berpihak pada satu pihak tanpa dasar. Semua pihak harus diberi ruang yang sama. Itu prinsip yang ketiga. Prinsip yang keempat, tidak boleh merugikan. Jadi publikasi seorang jurnalis itu tidak boleh merugikan. Tidak boleh, apa yang ditulis itu tidak boleh merugikan kepentingan umum, kepentingan individu. Tidak boleh. Terus dia seorang jurnalis juga harus memiliki tanggung jawab sosial. Jadi apa yang ditulis itu tidak hanya sekedar informasi,
tapi juga dia harus mendukung nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan itu sendiri. Terus berikutnya dia harus menjaga narasumber, menjaga privasi orang, tidak boleh mengutip tanpa izin. Itu yang dulu pernah dilanggar oleh Rismond saat ke tempat Pak Kasmudjo, di mana dia memaksa-maksa Pak Kasmudjo, dan akhirnya Pak Kasmudjo dalam kondisi tidak bisa berpikir jernih mengeluarkan statement yang menguntungkan Rismond. Itu jadi terus seorang jurnalis dia juga harus transparan, dia tidak boleh punya konflik kepentingan. Itu jadi dari beberapa nilai-nilai kode etik jurnalistik ini saya simpulkan bahwa mantan ketua Aliansi Jurnalis Independen yang bernama Lukas Luarso ini sama sekali tidak memilikinya. Maaf saja kalau dia bisa merendahkan UGM, menghina UGM, termasuk rektornya. Saya pun bisa menilai dia seperti itu, bahwa dia tidak memiliki kode etik jurnalistik. Mungkin sekarang entah dia masih menjadi jurnalis atau tidak, yang jelas tidak ada sisa-sisa apa yang seharusnya dimiliki oleh seorang jurnalis. Mari kita saksikan videonya, di mana dia cenderung menghina UGM ya. Institusi ilmiah, yang terjadi di UGM itu, UGM telah sengaja menjadikan dirinya dari satu institusi ilmiah, universitas, menjadi institusi satuan keamanan, satpam. Dan banyak satpamnya memang, ya, banyak banget. artinya saya mendengar penjelasan dari juru bicara ya, Sivitas Akademika kan. Nah, dari poin-poin yang dia jelaskan, ini bukan penjelasan satu lembaga akademis. Ini satpam saja kalau jelasnya kayak gini. Itu kemudian kebetulan saya juga setelah mendengar itu belum lama ini kan, Rektor UGM juga memberikan penjelasan, ada 10 poin. Ini Sebelum kita ngobrol ini kan, jadi loh, ini Rektor kok ngomong seperti ini 10 poin, dia melanggar satu hal yang dia kayaknya tidak sadar. Kalau sesuatu yang sifatnya ilmiah, wacana ilmiah, itu ada konsep namanya show, don't tell. Tunjukkan, jangan cuma katakan, jangan hanya diomongkan. Nah, 10 poin Rektor UGM itu hanya omon-omon itu, tidak menunjukkan etos ilmiah untuk menjelaskan. Nah, bagi saya, menurut saya UGM itu kalau masih memiliki etos ilmiah, sebuah lembaga pendidikan universitas yang paling bergengsi di Indonesia. Saya pernah menulis dalam tulisan saya, UGM itu harus mendedikasikan beberapa halaman di website dia untuk show, kasih pengantar, tunjukkan frequently asked question. Jadi pertanyaan-pertanyaan publik yang dari perdebatan wacana itu harus semua bisa dijawab, bukan hanya dengan wacana, tapi tunjukkan dengan bukti, fotokopian di-upload, link juga bisa diklik. Nah, itu ciri-ciri universitas yang ilmiah, yang modern. Nah, UGM ini sudah terperosok ke dalam kubangan lumpur lembaga-lembaga hanya ngoceh, hanya ngomong, hanya membuat rapalan-rapalan dan diasumsikan publik itu orang-orang bodoh yang akan percaya. Nah, ini sangat mengejutkan. Isiannya penuh meremehkan UGM, bahkan menghina UGM ya. Dimana dia, si Lukas ini mengatakan bahwa institusi UGM itu sudah seolah-olah sudah berubah dari institusi ilmiah menjadi institusi pengamanan atau satpam. Ini kan menghina sekali. Dia tidak tahu bahwa UGM itu institusi besar, punya puluhan ribu mahasiswa, ratusan ribu alumni, di mana sebagiannya pernah menjadi pejabat tinggi, banyak yang berjasa bagi negeri ini, dari tingkat pusat sampai daerah, banyak yang menjadi pengusaha sukses, dan profesi-profesi lainnya. Di dalamnya juga banyak ratusan guru besar, ribuan doktor. Itu disamakan dengan institusi satpam. Dia sudah
sudah melanggar kode etik jurnalistik, menyampaikan sesuatu yang tidak benar, tidak akurat, merugikan, seperti yang di awal tadi pernah saya sampaikan. Beberapa prinsip-prinsip dari kode etik jurnalistik sudah dilanggar dia. Terus dia juga mengatakan bahwa rektor UGM, terutama merujuk pada statement rektor beberapa hari yang lalu, hanya omon-omon saja, kata dia seperti itu. Ya memang kapasitasnya rektor saat ini memang hanya sebatas itu. Rektor hanya menyampaikan singkat padat, dia hanya sebagai simbolisme, mewakili institusi besar yang bernama UGM, tidak dalam rangka membuktikan. Lukas harus paham, dia kelihatannya seperti baru keluar dari gua, tidak mengikuti kronologi kejadian secara keseluruhan dari awal dulu, berbulan-bulan yang lalu. Lukas harus paham bahwa sejak tanggal 15 April 2025, UGM sudah berketetapan ingin menyelesaikan masalah ini secara hukum. Artinya tidak perlu lagi di publik harus mengumbar bukti-bukti. Toh itu 2 tahun yang lalu sudah pernah dilakukan oleh Dekanat Fakultas Kehutanan di hadapan wartawan, di hadapan kamera, menunjukkan bukti-bukti akademik Jokowi. Itu sudah pernah 2 tahun yang lalu, dan beberapa kali diulang, baik dekanat maupun rektor. Rektor dengan statementnya beberapa tahun yang lalu sudah pernah. Dan itu tidak mengubah keadaan sama sekali. Bagi para penuduhnya tidak pernah bergeser, bahkan selalu menyerang UGM selain menyerang Jokowi itu sendiri. Jadi UGM sejak tanggal 15 April sudah sampai berketetapan akan menyelesaikan ini di hukum, di ranah hukum, di persidangan. Jadi tidak lagi akan mempublish apapun. Kemarin memang rektor mengeluarkan statement terus disambung dengan podcast. Itu hanya meneguhkan apa yang selama ini sudah dikatakan, karena melihat eskalasinya meningkat. Tidak mungkin mengeluarkan bukti lagi karena ini sudah secara hukum sudah masuk pro justisia. Sudah sampai ke penyidikan. Bukan ranah UGM lagi untuk menampilkan bukti-bukti. Lukas harus menunggu. Ini sudah sampai proses penyidikan dan nanti kemungkinan besar ada gelar perkara. Ditunggu saja, nanti kepolisian yang akan menunjukkan bukti-bukti. Toh, berkas-berkas dokumen yang dimiliki oleh Fakultas Kehutanan tentang perkuliahan Jokowi dari masuk sampai tamat itu sudah disita kepolisian. Itu, Lukas harus tahu itu. Jangan seperti manusia baru keluar dari gua, tidak tahu berita, tiba-tiba nyolot seperti itu. Dia tadi juga menyarankan UGM dikatakan apalah. Terus dia menyarankan bahwa sebaiknya UGM di webnya menampilkan semua apa yang ditanyakan publik, sekaligus menampilkan bukti-buktinya. Duh, UGM itu lembaga besar, lembaga pendidikan, lembaga ilmiah. Yang tugasnya ada 3, Tridharma Perguruan Tinggi. Pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat. Bukan menjawab gosip. Kalau seperti saran Lukas tadi, UGM itu diibaratkan dia seperti tabloid-tabloid kacangan itu. Setiap ada gosip ditampilkan, setiap ada gosip baru ditampilkan. Keliru total. Institusi ilmiah tidak seperti itu, apalagi institusi ilmiah sebesar UGM. Nanti di luar kasus ijazah ini, kalau ada pertanyaan publik, ada permasalahan lagi, UGM harus menampilkan di web resminya, menampilkan, ya itu nggak beda jauh dengan tabloid atau majalah-majalah kacangan. Ini
kesesatan si Lukas. Seperti itu. Akan kita tampilkan bagian kedua dari omongan si Lukas ini. Karena sebenarnya panjang sekali dan saya jadikan dua ya. Tapi saya bisa memahaminya begini. UGM ini kan sedang dalam sorotannya. Istilahnya dalam jurnalisme itu spotlight. Dia disorot media, disorot lampu-lampu, sementara dia punya konflik of interest. Konflik of interestnya adalah terkait ijazah Jokowi. Betapapun kan dia mungkin yang mengeluarkan ijazah itu. Nah, sementara kan sebenarnya rektorat sekarang, pimpinan-pimpinan UGM sekarang itu kan tidak terlibat, mungkin tidak tahu. Nah, jadi mereka tidak tahu juga mesti ngomong apa, tetapi karena sedang terperosok dalam lembah, mereka tidak tahu harus bagaimana menjawab. Selain mengeluarkan rapalan-rapalan yang membosankan itu, ngomong hal-hal yang sama terus. Alih-alih memberikan bukti, memberikan dokumen dan sebagainya, itu kan sesimpel itu ya. Kalau kita pernah kuliah tahu lah, bukti itu lebih bertenaga, lebih powerful ketimbang hanya perkataan gitu. Evidence based fakta gitu. Nah, itu yang membuat saya prihatin, karena kalau memang UGM ini dan Sivitas Akademika ini memang betul-betul punya etos itu dan tidak punya rasa bersalah, attitude-nya sebenarnya tidak seperti itu. Mereka dengan simple bentuk tim, fact finding. Nah, tim fact finding itu kerja sekian lama, kemudian melaporkan ke rektorat, hasilnya ini. Temuan fact finding-nya dipublish di website dia. Sesimpel itu. Apapun ya. Kesimpulannya bisa jadi, kesimpulannya ternyata betul. Jokowi pernah dapat ijazah tapi hilang misalnya. Misalnya kayak gitu. Saya punya 3 skenario memang. 1, Jokowi pernah kuliah, selesai, tapi ijazahnya hilang. Baru merasa perlu untuk membuat setelah dia pengen jadi wali kota dan seterusnya. Atau kedua, dia pernah kuliah tapi tidak selesai, drop out karena milih jadi tukang pelitur kan. Nah, jadi bisnis kayu lebih menguntungkan ketimbang insinyur pergaruan. Yang ketiga, yang teori yang paling ekstrim memang ya kemungkinan tidak pernah berkuliah. Nah, saya itu cenderung kedua ya sebenarnya. Kalau feeling saya melihat attitude Jokowi dan bagaimana melihat attitude UGM yang sangat kuat kecenderungannya ingin menutupi, ingin berdalih, atau bahasa milenialnya ingin ngeles, gitu. Yang tidak menunjukkan etos sebuah perguruan tinggi atau institusi ilmiah. Baik yang sudah ketika dia memadamkan acara sampai itu kan seperti kalau itu dulu biasa dilakukan kok era Orde Baru, Betul. Kodam Gaso, Satpam, atau yang penjelasan rektor UGM itu maaf kalau saya menyatakan itu seperti penjelasan humas level kecamatan yang terjadi di UGM. Penuh merendahkan UGM, merendahkan rektor, bahkan bisa jadi mengandung hinaan. Dan setiap kali dia ngoceh seperti itu, si Roy tertawa, senang. Karena apa? Sekarang si Lukas Luarso ini dijadikan saksi ahli oleh mereka, dimana beberapa terlapor itu memang ada unsur dari podcaster dan jurnalis. Nah, si Lukas dijadikan saksi oleh mereka. Makanya omongannya sama dengan mereka-mereka itu. Omongannya penuh hinaan, merendahkan itu. Tadi dia menyebut-nyebut bahwa UGM hanya ngoceh, hanya mengeluarkan rapalan-rapalan hanya untuk konsumsi orang-orang bodoh. Dia keliru, yang bodoh itu dia. Bukan kapasitasnya rektor. Apalagi dalam fase seperti ini. UGM memang hanya bisa berstatement karena ekskalasinya sudah meninggi untuk menegaskan kembali bahwa Jokowi itu memang alumni UGM, lulus, dapat ijazah. Itu yang ditekankan pada pidato rektor yang terakhir. Bukan rapalan-rapalan, bukan omon-omon. Seperti itu. Tadi juga dia menyinggung UGM terjadi semacam konflik of interest, terutama rektorat yang sekarang. Dibilangnya sebagai pihak yang tidak tahu pembuatan ijazah Jokowi
Jadi dia berasumsi seperti itu. Nah, institusi pendidikan seperti UGM ini adalah institusi yang berkesinambungan. Bukan berarti waktu Jokowi lulus tahun 1985 yang bertanda tangan Rektor T. Yaakob, setelah waktu berlalu rektornya sudah tiada, terus rektor yang sekarang tidak memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dulu pernah dikeluarkan. Tidak. Kalau seperti itu nalarnya seperti nalar si Lukas itu ya ambiar. Misalkan orang yang lulusan tahun 90 sekarang punya kepentingan, dia mau melegalisir. Apa para pimpinan universitas, pimpinan fakultas yang sekarang terus tidak mau karena mereka tidak merasa bertanggung jawab yang mengeluarkan dulu, yang bertanda tangan dulu. Ini simpel sekali sebenarnya. Jadi jangan dibayangkan bahwa rektor yang sekarang ini bukan kepanjangan rektor-rektor yang terdahulu. Jangan dibayangkan bahwa lembaga itu tidak berkesinambungan. Itu salah total pemikiran seperti itu. Rektor sekarang itu ya kelanjutan dari rektor yang terdahulu. Rektor yang mengeluarkan ijazah terdahulu diestafetkan kepada rektor-rektor yang sekarang. Itulah lembaga, bukan kelompok arisan. Jadi hal-hal yang ringan seperti ini nalar dia nggak nyampe. Jadi sudah berulang-ulang kali saya katakan bahwa UGM dalam fase ini sudah tidak lagi berbicara untuk menampilkan bukti, tapi hanya meneguhkan pernyataan-pernyataan terdahulu. Apalagi mengingat eskalasinya meninggi, meneguhkan bahwa Jokowi alumni UGM, lulus dari UGM, mendapat ijazah dari UGM. Bukti-bukti sudah ada di Polda Metro Jaya. Ini sudah masuk pro justisia, sudah dijadikan barang bukti. Lukas harus sabar nunggu nanti gelar perkara yang kemungkinan ada. Karena kasus ini sudah menasional, sudah menjadi perbincangan publik, pro kontra. Itu menjadi salah satu syarat diadakannya gelar perkara nanti. Terus dia tadi mengusulkan dibentuknya fact finding atau tim pencari fakta. Ini nalar yang sesat lagi. UGM itu tidak pernah ada yang meragukan, tidak pernah ada keraguan bahwa Jokowi itu memang benar-benar alumni Fakultas Kehutanan UGM. Kecuali kalau seseorang yang tiba-tiba tidak dikenal, hanya diakui segelintir orang menjadi alumni UGM, menimbulkan permasalahan di publik, itu pantas UGM membentuk tim pencari fakta. Ini sejak dulu tuh UGM tuh mengakui sebagai saksi bahwa Jokowi memang benar-benar alumni dari UGM. Dosennya tahu semua, teman-temannya puluhan banyak, adik-adik kelasnya juga banyak yang kenal, orang-orang di luar juga banyak yang kenal. Apalagi Jokowi aktif di Silvagama, organisasi pencinta alam. Organisasi pencinta alam di luar Fakultas Kehutanan pun mengenal Jokowi, banyak yang mengenal Jokowi. Jadi permasalahan itu selesai untuk masalah internal di UGM. Yang menjadi masalah itu yang di luar. Termasuk trio RRT ini entah kepentingannya apa, tapi kita paling tidak sudah meraba kepentingannya apa. Wong saya saja yang tidak sefakultas dengan Jokowi, angkatannya juga cukup jauh. Itu di sekitar tahun 2009 atau 2010 itu ketemu dengan Jokowi di acara Munas Kagama, Musyawarah Nasional Keluarga Alumni Gadjah Mada. Padahal waktu itu Jokowi belum menjadi apa-apa. Ya dia sudah menjadi wali kota Solo, tapi belum ada sedikit pun kabar-kabar dia akan ke Jakarta, apalagi menjadi presiden, sama sekali belum ada. Saya ketemu
di UGM. Artinya Jokowi sejak dulu itu sudah beredar di lingkungan UGM. Banyak pihak yang sudah tahu, yaitu memang alumni. Sudah beredar. Jadi untuk apa bikin tim pencari fakta? Kecuali kalau ada alien ngaku-ngaku alumni UGM, banyak yang tidak mengenalinya. Nah, itu baru dibentuk tim pencari fakta. Ini orang sudah beredar puluhan tahun di UGM. Teman-teman lamanya kenal semua, dosen lamanya kenal semua. Ngapain dibentuk tim pencari fakta? Nalarnya luar biasa ini, tersesatkan. Terus tadi juga menyinggung sedikit masalah masalah soft launching kemarin ya. Si Lukas ini ternyata dia ngaku mantan ketua aliansi jurnalis, tapi ya kalau saya amati dia tidak melek literasi, seperti manusia keluar dari gua. Persoalan soft launching itu bukannya pihak UC yang mematikan, tapi mereka yang melanggar janji, mereka ingkar janji. Sudah dibatalkan, uang sudah diserahkan, dan tidak boleh soft launching di lingkungan UGM. Mereka mengakalinya, tetap bercokol di UC, walaupun ruangan Nusantara sudah dikunci, mereka melakukan soft launching di resto, itu ilegal. Makanya sah bagi pihak UC untuk mematikan listrik. Masih bersyukur tidak diusir dengan kekerasan, itu masih bersyukur di situ. Jadi hak tuan rumah ketika sudah dilarang beraktivitas di rumahnya, dalam hal ini pengelola UC, tapi masih tetap nekat. Untung tidak diguyur air, diusir. Lukas harus sadar itu. Jangan menyamakan UGM perangkatnya sebagai satpam. Kalau seorang jurnalis, saya juga punya banyak kenalan jurnalis. Mereka itu sangat berkualitas, baik pemikiran, tulisan, perkataan. Tapi untuk si Lukas Luarso ini, saya nilai 0 besar. Saya jadi teringat bahwa zaman-zaman dulu terkenal ada wartawan bodrek, di mana wartawan bodrek itu kerjaannya jarang menulis berita, tapi dia aktif kesana kemari mendatangi acara. Yang diharapkan apa? Amplop. Yang didatangi apa? Orang-orang bermasalah. Dengan penanya dia bisa mengancam orang. Kalau tidak memberi sesuatu, akan ditulis. Tapi kalau diberi sesuatu, aman. Itulah wartawan bodrek. Saya tidak tahu apakah Lukas ini juga seperti itu, tanda tanya. Kok etika jurnalis sama sekali tidak ada dalam dirinya, saya nilai. Dia menilai UGM satpam, saya pun menilai dia tidak mempunyai kode etik jurnalistik, walaupun dia mungkin sudah tidak sebagai jurnalis, tapi tidak tersisa dalam dirinya. Saya tidak tahu apakah dulu dia benar-benar sebagai jurnalis, ataukah seperti yang tadi saya sebut, apakah dia termasuk wartawan bodrek, tanda tanya. Mungkin cukup sekian video saya kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Tetap salam merdeka.